Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak guru, apa kabar? Semoga hari ini tetap sehat, semangat dan ceria. Nah, siapa tahu hari ini hari apa? Hari apa ini? Iya, betul, hari ini adalah hari Jumat. Nah, hari ini seperti biasa kita akan praktek sholat, praktek wudhu dan sebagainya kalau belajar di sekolah ya. Tapi hari ini ibu akan menjelaskan bagaimana cara berwudhu yang baik dan benar. Jadi sebelum sholat kita harus berwudhu dulu. Nah, ibu mau tanya dulu, anak guru masih semangat nggak nih belajar di sekolah, belajar di rumahnya? Masih semangat? Harus semangat, harus tetap semangat, harus tetap belajar ya. Meskipun di rumah bukan libur, ini hanya untuk sementara karena kita sedang dalam keadaan darurat corona. Masih ada wabah corona yang belum total menyeluruh. Jadi anak guru masih harus berdiam diri di rumah aja, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh jalan-jalan dulu karena situasinya belum aman, belum kondusif. Ya, anak guru, ini bukan liburan loh, tetap harus belajar loh meskipun ada di rumah. Makanya tiap hari tanyain ke mamanya, "Ma, ada materi pembelajaran enggak dari Bu Guru?" Bu Guru selalu kirim lewat grup WA. Iya, hari ini ibu akan sedikit bercerita tentang sirah Nabi atau kisah-kisah Nabi. Anak guru tahu kan, Allah menciptakan yang namanya makhluk selain manusia. Ada malaikat, ada nabi, bahkan iblis pun, setan itu juga diciptakan oleh Allah. Nah, nabi adalah sama seperti kita manusia, tapi manusia yang diutamakan, yang diberi kesempurnaan akhlak dan diberikan mukjizat. Nah, ibu kali ini akan bercerita tentang Nabi Hud alaihissalam. Ada yang sudah tahu cerita Nabi Hud? Ada yang tahu? Nah, dikisahkan bahwa Nabi Hud itu pada zaman dulu mempunyai suatu kaum yang sangat durhaka pada Allah, tidak mau menyembah Allah, menyembah berhala. Apa sih bu menyembah berhala? Menyembah berhala itu adalah menyembah patung. Padahal patung nggak boleh disembah ya. Yang harus disembah oleh kita umat Islam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Hud memerintahkan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ayo sini, kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan patung, bukan berhala." Tapi apa yang kaum Nabi Hud ucapkan? "Saya tidak percaya sama Allah," katanya. Padahal itu termasuk perbuatan yang kafir. Nah, anak guru nggak boleh ya, nggak boleh meniru kaum Hud. Mereka durhaka pada Allah. Maka kaum Nabi Hud dengan sangat kecewa karena selalu dicemooh, selalu dihindari. Ada beberapa yang mau mengikuti Nabi Hud tapi sedikit, tidak banyak ya. Jadi Nabi Hud berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah azab untuk kaumku yang kafir, kaumku yang ingkar akan kepadamu ya Allah, biar mereka merasakan pembalasan darimu." Maka doa Nabi Hud dikabulkan oleh Allah. Allah perintahkan kepada Nabi Hud untuk membuat sebuah kapal yang besar, kapal yang bisa memuat kaum-kaum muslimin yang taat kepada Allah. "Wahai Nabi Hud, buatlah kapal, berlayarlah kamu, nanti kamu akan selamat bersama kaummu." Nah, itu janji Allah. Maka Nabi Hud membuat kapal yang besar, yang bisa memuat bukan cuma manusia, hewan pun nanti akan diajak karena nanti yang ada di situ, yang ada di kaum Hud itu akan ditenggelamkan oleh Allah. Makanya semuanya harus ikut dengan kapal. Nabi Hud menyeru kepada kaum kafir, "Ayo ikut aku, kita bangun kapal bersama-sama. Karena nanti akan ada musibah besar, yaitu air banjir," katanya, "yang besar setinggi gunung." Apa yang diucapkan kaum kafir? "Kami tidak percaya, kami tidak akan mengikuti kamu, wahai Nabi Hud," katanya gitu.
Maka Nabi Hud meninggalkan orang-orang kafir, terus membuat perahu yang besar. Akhirnya perahu itu besar, maka terjadilah hujan badai, ya, hujan yang tidak berhenti dari hari ke hari, semakin membuat air semakin tinggi, maka muncullah air bah. Apa yang dilakukan Nabi Hud? Nabi Hud bersama orang-orang muslimin dan hewan-hewan naik ke kapal yang sudah dibuat oleh Nabi Hud, dan mereka berlayar sampai akhirnya terdampar di Gunung Judi. Nah, di gunung itu mereka selamat. Apa yang kaum kafir lakukan? Mereka semua tenggelam, bahkan anak Nabi Hud pun sama tenggelam karena anak Nabi Hud durhaka, tidak mau ikut sama ayahnya. Nah, anak bu guru gak boleh gitu ke ayahnya. Kalau kata ayahnya ayo mandi, harus nurut, ya, anak bu guru harus nurut sama ayahnya, sama mamahnya, sama orang tuanya. Nah, itulah cerita tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud adalah salah satu nabi yang membuat kapal yang besar sehingga menyelamatkan kaum muslimin dan hewan-hewan yang taat kepada Allah. Nah, itu kisah tentang Nabi Hud alaihissalam. Semoga anak guru tetap taat kepada Allah, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, tadi kata Ibu akan menjelaskan tata cara berwudu yang baik dan benar. Anak bu guru mau belajar berwudu yang baik dan benar? Nanti anak bu guru praktekkan di rumah ya. Nanti akan dipandu oleh Ibu Omah dan Ibu Dewi. Selamat menyaksikan. Hai anak bu guru, udah siap untuk berwudu? Perhatikan ya. Yang pertama, kita niat dulu. Awal itu doa wirafil adatin fardolillah ta'ala. Nah, yang kedua, kita kumur-kumur. Yang ketiga, membasuh hidung. Dan yang keempat, membasuh muka sampai rata. Terus membasuh kedua telapak tangan sampai siku. Dilanjut membasuh kepala, mengusap kepala, 2 daun telinga, lalu kaki, dan yang terakhir tertib. Doa sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Nah, anak guru udah lihat kan tadi Bu Oma sudah mempraktekkan gimana caranya berwudu yang baik dan benar. Nah, tugas hari ini anak guru membuat video berwudu seperti yang tadi sudah dipraktekkan sama Bu Oma. Lalu kalau misalkan sudah, jangan lupa videonya di-share ke grup. Bu Guru tunggu ya. Nah, tadi sudah memperhatikan kan cara berwudu yang sudah dipraktekkan oleh Bu Oma. Tugasnya jangan lupa yang sudah disampaikan sama Bu Dewi. Ibu tunggu ya di grup WA TK Bidayatul Hidayah. Mungkin itu saja hari ini. Kita ketemu lagi hari Senin. Jangan lupa terus belajar, terus berdoa, dan semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum